Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya, sehingga siang hari ini kita bisa memenuhi kewajiban seorang muslim melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Semoga rangkaian ibadah Jum'ah pada hari ini diterima, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rangkaian amal ibadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah. Salawat dan salam kita panjatkan semoga Allah selalu limpahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita selalu berharap dengan kita memperbanyak sholawat, dengan kita berusaha untuk mengikuti ajaran dan teladannya, sehingga kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Sebagai khatib, menjadi rukun bagi khatib untuk melaksanakan, menyampaikan pesan wasiat, mengajak pada jamaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa dan iman kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi hamba-hamba Allah kelak, kita kembali di sisi Allah dalam keadaan husnul khotimah, dan segala perbuatan-perbuatan baik kita di dunia ini dilipat gandakan pahalanya dan dihapuskan segala khilaf dan kesalahannya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan tema khutbah catatan amal perbuatan seorang hamba atau manusia. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 13 yang khatib bacakan awal dalam muqaddimah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Ta'irah, di dalam kalimat kata ta'irahu tadi di surat Al-Isra ayat 13 diartikan amal perbuatan manusia, bahwa amal perbuatan manusia itu diibaratkan, ditetapkan oleh Allah dalam lehernya, dalam artian bahwa amal perbuatan manusia itu tidak pernah akan lepas, sudah menjadi
ciri bagi setiap hamba-hamba Allah di muka bumi ini. Allah juga menjelaskan bahwa masing-masing manusia dicatat amal perbuatannya dalam suatu buku catatan yang akan tetap di dalamnya, seperti bagaikan kalung yang tetap berada di dalam leher, berada di leher mereka. Sedangkan amal perbuatan tersebut nanti baik maupun perbuatan buruk, perbuatan kecil maupun perbuatan besar, semuanya aman, terjaga, terpelihara tanpa sedikit pun ada yang tercecer. Yang kemudian nanti perumpamaan tetapnya amal ibadah itu nanti akan diperlihatkan, akan dimunculkan menjadi sebuah buku catatan amal yang akan diberikan oleh setiap hamba Allah manusia itu nanti di hari kiamat. Kemudian ketika buku amal catatan itu nanti diberikan kepada setiap manusia, baik diberikan dari sisi kanan ataupun sisi kiri, setelah diberikan buku catatan itu dalam keadaan terbuka, yang setiap manusia akan membaca, menyaksikan dengan sendirinya. Dalam firman Allah yang lain di surat Qaf, Allah berfirman, surat Qaf surat yang ke-50 ayat yang ke-17. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu duduk di sebelah kiri. Yang kita kenal kalau dalam pelajaran di sekolah, ketika mengenalkan beriman kepada para malaikat, malaikat-malaikat mempunyai tugas-tugas masing-masing. Ada malaikat yang mencatat buku amal perbuatan baik dan malaikat yang mencatat amal perbuatan buruk, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Kemudian Allah berfirman dalam kelanjutan ayat yang ke-18 di surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisi malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatatnya. Jangankan perbuatan, ucapan satu kata pun dari setiap yang keluar dari mulut hamba Allah manusia ini, semuanya terekam, tercatat oleh malaikat raqib maupun atid. Tinggal apakah kalimat-kalimat yang terucap itu perkataan-perkataan yang baik ataupun perkataan-perkataan yang buruk. Semuanya dengan tercatat, bahkan tidak hanya tercatat, terekam dengan sempurna, yang nantinya akan diperlihatkan oleh setiap hamba-hamba Allah ketika saatnya nanti di hari kiamat. Kemudian di ayat lain Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna 'alaikum lahafidhin, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa inna 'alaikum lahafidhin, dan di sisi kalian ada malaikat-malaikat penjaga. Kiraman katibin, yaitu malaikat-malaikat mulia yang selalu mencatat amal perbuatan pekerjaan setiap hambanya. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka malaikat-malaikat pencatat itu sangat mengetahui apa-apa yang telah dikerjakan oleh setiap hambanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari ayat-ayat di atas tadi, baik di surat Qaf, surat Al-Isra maupun di surat At-Tur, maksud dari beberapa ayat di atas adalah bahwa sesungguhnya amal perbuatan manusia itu, amal perbuatan setiap hamba Allah itu akan sangat terjaga baik, yang kemudian nanti akan muncul
di dalam satu buku catatan, baik itu perbuatan perkataan ataupun ucapan yang kecil maupun yang besar, baik dilakukan siang maupun malam, kapan tidak ada kenal waktu, segala perbuatan semuanya akan dicatat oleh malaikat. Jangankan rekaman-rekaman catatan malaikat, kita manusia pun sekarang di era yang katanya era canggih. Di dalam KTP sekarang sudah ada chip. Di ATM ada chip. Sekarang sudah modelnya chip yang akan merekam segala aktivitas. Kita kenal, sering mendengar dalam berita ketika terjadi pesawat yang kecelakaan, maka akan dicari yang namanya black box yang akan merekam, akan bisa menelusuri rekaman bagaimana peristiwa terjadinya perjalanan satu pesawat. Itu pun semuanya buatan-buatan manusia. Terlebih bagaimana manusia ini yang diciptakan oleh Allah yang maha mulia, yang maha sempurna. Maka chip-chip yang dipasang di setiap hamba Allah itu, kalau mungkin dikaitkan, digambarkan, terpasang di leher ini, yang sedikit pun tidak ada yang hilang sampai nanti waktunya muncul menjadi satu buku yang akan dibaca sendiri oleh seorang hamba manusia itu. Kemudian kelanjutan dari surat Al-Isra ayat 13 tadi, Allah berfirman, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitabai yalqahu mansyura. Wa nukhriju lahu, dan pada hari kiamat nanti kami akan keluarkan baginya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitaban, merupakan sebuah kitab, yalqahu, yang akan didapatinya, mansyurun, dalam keadaan terbuka. Hanya saja nanti kitab-kitab yang akan diberikan oleh setiap hambanya itu tidak semuanya akan diterima dengan tangan kanan atau tangan kiri, atau arah kanan atau kanan kiri. Jadi maksudnya akan dikumpulkan semuanya catatan amal yang tengah diperbuat oleh setiap manusia waktu hidup di dunia ini, dikumpulkan semuanya amal perbuatan itu dalam sebuah buku yang akan diserahkan nanti, yaitu di hari kiamat. Bagaimana orang-orang yang masih di alam barzah, alam kubur, belum mendapatkan, sebelum tiupan sangkakala hari kiamat itu diberikan. Makanya mungkin juga sering kita melihat, mendengar orang-orang yang ketika ditinggalkan oleh keluarganya mengadakan membaca doa, karena sesungguhnya masih kemungkinan manfaat amal-amal baik yang dilakukan oleh orang-orang yang masih ada di dunia itu bermanfaat orang-orang yang dituju yang sudah ada di alam barzah. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq, di dalam Al-Insyiqaq ayat yang ke-8, fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amman utiya kitabahu, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya bi yaminihi, dengan arah kanan atau tangan kanan, fasawfa yuhasabu, maka dia akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Ada sebagian menafsirkan yang dimaksudkan hisaban yasira adalah begitu buku terbuka, maka catatan-catatan amal buruknya akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada sebagian yang menafsiri, memahami yang dimaksud dengan hisaban yasira. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan nanti ketika mendapatkan buku catatan amal di arah kanannya, dia akan dikumpulkan kembali, dikembalikan oleh Allah bersama keluarganya dengan keadaan yang sangat bahagia. Karena sebelumnya di saat hari hisab, hari mizan, hari mahsyar, padang mahsyar itu, antara keluarga dan siapapun tidak ada pertalian lagi.
Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Dengan saudaranya, dengan bapak ibunya, dengan suami dan istrinya tidak ada lagi, karena pada saat itu dalam keadaan sya'nun yughni, kesibukan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika sudah selesai hari hisab yaumul jaza, maka orang-orang yang mendapatkan buku catatan amal dari kanan, sebelah kanannya dia akan dikembalikan, dipertemukan lagi dengan keluarganya dalam keadaan yang sangat gembira. Kemudian ayat yang berikutnya dimaris di surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang akan diberikan buku catatannya nanti dengan wara'a dhahri, dalam arah punggungnya, fa sawfa yad'u thubura, maka dia akan teriak celakalah aku, wa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala apinya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi begitu buku catatan amal nanti di hari kiamat terbuka, kemudian manusia itu akan melihat masing-masing semuanya, sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Insyiqaq, surat Az-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Untuk selanjutnya, setelah buku itu terbuka, Allah pun menjelaskan dalam ayat lain, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilakukannya ketika masih hidup di dunia. Balil insanu ala nafsihi basira. Bahkan manusia pada saat itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Kalau kesalahan perkara yang dilakukan ketika masih hidup di dunia, diperlukan adanya saksi-saksi, diperlukan adanya pengacara, diperlukan adanya hakim dan seterusnya. Tapi nanti di akhirat, dengan buku catatan yang sangat akurat itu, bahkan terbuka, kemudian Allah nanti juga supaya manusia itu membacanya sendiri, menyaksikan dengan dirinya sendiri. Bahkan dikatakan oleh Allah pada ayat yang selanjutnya di surat Al-Qiyamah, walau al-quma'adhir. Bahkan sekalipun dia akan mengajukan alasan-alasannya ketika sudah melihat amal perbuatannya yang buruk. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana ketika buku catatan itu sudah terbuka dan Allah akan memberitahukan apa yang sudah dilakukan pada masa hidupnya. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima wa'akhir. Lalu kelanjutan di surat Al-Isra ayat yang ketiga ke-14 tadi, Iqra kitabak. Setelah buku sudah diserahkan masing-masing setiap hambanya, Allah berfirman, Iqra kitabak. Pukul, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini kalian yang akan membaca buku, membaca catatan amal-amal kalian. Karena sesungguhnya bahkan nanti di ayat lain, kulit, tulang, jasad-jasad kita itu nanti akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan amal manusia yang dilakukan. Bukan hanya dirinya sendiri, bahkan bumi nanti ya, akan yang tempat berpijak kita akan memberikan kesaksian. Di hari ini, di waktu ini, jam sekian, dalam kondisi begini dan sebagainya, nanti bumi akan memberikan kesaksian bahwa dengan jelas aku melihat, aku menjadi saksi bahwa si fulan, si A itu telah berbuat demikian dan demikian di permukaan. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Itulah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya kita dalam kehidupan dunia ini tidak ada sedikit pun amal perbuatan, ucapan, bahkan lintasan di dalam hati kita yang tidak terekam, tidak tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian nanti di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan. Bagaimana dengan kita yang sudah
terlanjur melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Terlebih ketika kita sudah usia mencapai 50, bahkan 60, bahkan 70. Waktu sudah lewat, kita mungkin masa muda banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kurang banyak melaksanakan perintah-perintah Allah. Apakah bisa terhapuskan di dunia ini? Apakah masih tetap kokoh sampai di hari kiamat nanti dalam keadaan berbentuk buku yang terbuka yang kita akan menyaksikan? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah menyatakan di dalam surat Hud, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan hasanat, perbuatan baik itu yudhibna, akan mampu menghapusnya as-sayyi'at, perbuatan yang buruk. Jadi marilah kita dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, kemudian kita menggantinya dengan perbuatan amal yang baik, sehingga ketika kita mampu berbuat amal baik, catatan buruk, catatan kelam yang sudah pernah kita lakukan pada masa-masa sebelum kita, maka akan terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Di mana kita juga sering mendengar ketika datang momen misalnya bulan Asyura, bulan Dzulhijjah, di mana ketika orang mau melaksanakan perintah sunnah puasa tanggal 10 Muharram akan terhapuskan dosa-dosa yang sudah lalu. Begitu puasa Arafah, di dalam hadis Rasulullah, siapa yang melaksanakan puasa maka akan dihapuskan dosa yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Kemudian ada yang menanyakan bagaimana dosa yang akan datang sudah terhapus. Artinya bahwa Allah akan memberikan, menjaga, menunjuki dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Demikian semoga firman Allah yang begitu bertebaran di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran semoga menjadi motivasi kita, mendorong kita agar kita merasa diingatkan oleh Allah catatan-catatan amal baik yang akan kita mempertanggungjawabkan di sisi Allah nanti menjadi catatan amal yang baik, sehingga ketika kita dihisab menjadi hamba Allah yang mendapatkan hisab yasira. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله. فبأي آلاء ربكما تكذبان